Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yeni Rohma. Buat kalian yang belum subscribe channel Yeni Rohma, jangan lupa ya ditunggu Bu Yeni untuk subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir. Nah, video ini membahas tentang kedudukan dua buah lingkaran. Yang mana nanti ada beberapa kemungkinan kedudukan dua buah lingkaran. Nah, jika ada dua buah lingkaran, misalkan di sini lingkaran L1 yang berpusat di P1 dan berjari-jari R1. Dan juga ada lingkaran L2 yang berpusat di P2 dan berjari-jari R2. Maka dua lingkaran tersebut akan memiliki beberapa kemungkinan. Yakni yang pertama, dua lingkaran tersebut bisa saling lepas. Kalau lingkaran tersebut saling lepas, berarti kan kemungkinan ada jaraknya, pasti ada jaraknya kan. Nah, kita anggap yang depan ini sebagai lingkaran 1, yang belakang sebagai lingkaran 2. Kalau yang depan lingkaran 1 berarti sini ini P1 dan ini R1. Yang ini adalah pusat lingkaran 2 dan ini jari-jari lingkaran 2. Nah, jika ada lingkaran yang kedudukannya saling lepas seperti ini, berarti dapat disimpulkan bahwa jarak antara dua buah pusat lingkaran atau mutlak P1, P2 itu nilainya akan lebih besar dari R1 ditambah R2. Jadi kalau kalian menemukan ada dua buah persamaan lingkaran dan kalian cek jarak antara kedua pusat, ternyata nilainya kok lebih besar dari penjumlahan kedua jari-jari lingkaran, maka dapat dipastikan bahwa kedua lingkaran tersebut merupakan lingkaran yang saling lepas. Untuk kedudukan yang kedua, yakni lingkaran L1 di dalam lingkaran L2. Lingkaran L1 di dalam lingkaran L2. Berarti dapat dipastikan ini adalah lingkaran L1 dan yang luar ini lingkaran L2. Lingkaran L1 ini L2. Sehingga kalau pusatnya L1 berarti P1 ini sebagai pusatnya lingkaran 2 dan jarak sejauh ini itu sebagai jari-jari 2, sedangkan ini sampai sini jari-jari lingkaran 1. Nah, kalau ada lingkaran model seperti ini berarti jarak antara kedua pusat atau mutlak P1, P2 itu nilainya akan kurang dari sama dengan jarak atau mutlak R1 R2 dikurangi R1. Jadi jarak antara pusat lingkaran 1 dengan pusat lingkaran 2 itu sejauh ini nilainya akan kurang dari atau sama dengan R2 dikurangi dengan R1.
Kemungkinan yang ketiga yakni bersinggungan di dalam. Untuk bersinggungan di dalam, misalkan lingkaran yang luar ini adalah lingkaran 1 dan yang dalam lingkaran 2. Ini bersinggungannya berada di sini. Jangan misal di sini adalah pusat lingkaran 1. Sedangkan ini jari-jari lingkaran 1. Di sini ada pusat lingkaran 2 dan ini jari-jari lingkaran 2. Kalau lingkarannya bersinggungan di dalam seperti ini, maka jarak antara kedua pusat atau mutlak P1, P2 itu nilainya akan sama dengan R1 dikurangi dengan R2. Kemungkinan yang keempat yakni bersinggungan luar. Kemungkinan yang keempat bersinggungan luar. Jadi kalau misalkan ini L1, yang ini lingkaran 2, berarti di sini P1, R1, sini adalah P2, ini R2. Ini singgungnya di sini. Kalau bersinggungan luar, maka jarak antara kedua pusat atau P1, P2 nilainya akan sama dengan R1 ditambah dengan R2. Oke, kalau bersinggungan luar dia sama dengan, kalau bersinggungan dalam berarti lingkaran yang luar atau di sini R1 dikurangi dengan R2. Jadi kuncinya kalau dia sama-sama bersinggungan maka tanda penghubungnya adalah sama dengan. Kemungkinan yang terakhir, yang kelima, yakni kedua lingkaran tersebut saling berpotongan. Misal ini lingkaran 1, yang ini lingkaran 2, berarti di sini pusat 1, yang ini jari-jari 1, yang sini adalah pusat 2, yang sini jari-jari 2. Nah, kalau seperti ini maka jarak antara kedua pusat atau P1, P2 nilainya akan kurang dari R1 ditambah R2 dan lebih dari R1 dikurangi R2. Jadi kalau dia berpotongan, jarak antara kedua pusat itu berada di tengah-tengah antara penjumlahan dan pengurangan dari jari-jari kedua lingkaran tersebut. Oke, setelah kita mengenal beberapa hubungan dari dua buah lingkaran, di sini Bu Yeni memiliki 3 buah persamaan lingkaran yang akan kita selidiki hubungannya. Yang pertama lingkaran L1, persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Persamaan lingkaran 2 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 8Y ditambah 11 sama dengan 0. Dan lingkaran yang ketiga yakni X dikurangi 1 kuadrat ditambah Y dikurangi 4 kuadrat sama dengan 9. Nah, kita tahu tadi kalau hubungan dua buah lingkaran kan kita selalu berhubungan sama pusat dan jari-jari. Maka dari itu dari masing-masing persamaan lingkaran kita cari pusat dan jari-jarinya. Masih ingat untuk mencari pusat? Kalau mencari pusat dengan persamaan umum lingkaran
X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka kalau kita mau mencari pusatnya, maka rumusnya adalah A dibagi min 2, B dibagi min 2. Sedangkan kalau kita mau mencari jari-jari, maka rumusnya adalah akar A dibagi min 2 kuadrat ditambah B dibagi min 2 kuadrat dikurang C. Oke, dan jadi dengan rumus ini kita cari masing-masing pusat dan jari-jari lingkarannya. Untuk lingkaran L1, maka kita peroleh pusatnya adalah min 1. Atau saya kasih ini dulu. Sini kan berarti A-nya 2, B-nya 0. Berarti 2 dibagi min 2, 0 dibagi min 2. Sehingga kita peroleh pusatnya adalah min 1,0. Sedangkan untuk jari-jari berarti 2 dibagi min 2 kuadrat ditambah 0 dibagi min 2 kuadrat dikurang ini C-nya min 3. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 1 ditambah 0 ditambah 3. Maka hasilnya adalah akar 4 atau sama dengan 2. Jadi lingkaran kedua jari-jarinya, lingkaran pertama jari-jarinya 2. Nah, dengan cara yang sama maka kita peroleh lingkaran L2 pusatnya adalah 2,4 dan jari-jarinya 3. Sedangkan lingkaran 3 pusatnya 1,4 dan jari-jarinya 3. Oke, setelah kita tahu pusat dan jari-jari dari masing-masing lingkaran, selanjutnya kita tentukan jarak antara kedua pusat lingkaran. Dua pusat lingkaran. Yang pertama kita cek jarak L1, L2. Jarak L1, L2. Nah, ini rumusnya adalah akar 4 dikurangi 0 kuadrat ditambah 2 ditambah 1 kuadrat. Kan lingkaran 1 dengan lingkaran 2. Berarti kan Y2 min Y1 kuadrat ditambah X2 min X1 kuadrat. Sehingga diperoleh hasilnya adalah akar 25, maka sama dengan 5. Sedangkan kalau jarak lingkaran 1 dan lingkaran 3, maka
4 dikurang 0 kuadrat ditambah 1 ditambah 1 kuadrat. Hasilnya adalah akar 20. Ini sama dengan 2 akar 5. Sedangkan jarak antara pusat lingkaran 2 dan lingkaran 3, rumusnya adalah 4 kurangi 4 kuadrat ditambah 1 kurangi 2 kuadrat, maka hasilnya adalah akar 1. Ini sama dengan 1. Ini kalau jarak antara kedua pusat. Selanjutnya kita cek juga hubungan jari-jari. Hubungan jari-jari. Nah, ini kita cek R1 ditambah R2. Berarti 2 tambah 3, 5. R1 tambah R3. 2 tambah 3, 5. R2 tambah R3. Sama dengan 3 ditambah 3, 6. Selanjutnya R1 dikurangi R2. Nah, ini 2 dikurang 3 min 1. R1 dikurangi R3. 2 kurangi 3 negatif 1. R1 dikurangi R2 kurangi R3. 3 kurangi 3 sama dengan 0. Sekarang kebalikannya, R2 kurangi R1. 3 kurangi 2 sama dengan 1. R3 dikurangi R1. 3 kurangi 2 sama dengan 1. Selanjutnya adalah R3 kurangi R2. Ini 3 kurangi 3 sama dengan 0. Oke, kita sudah punya jarak antara kedua pusat dan juga hubungan jari-jari lingkaran. Tinggal kita cocokkan dengan kedudukan dua buah lingkaran. Sekarang kita cek hubungan antara lingkaran 1 dan lingkaran 2. Di sini kita tahu jaraknya adalah 5. Dan kita tahu penjumlahannya adalah 5. R1 kurangi R2 ini. Dan R2 kurangi 1 ini. Nah, dari ketiga ini kan dapat kita lihat bahwa 5 berarti kan L1 pusat lingkaran 1 dan pusat lingkaran 2 itu Nah, karena nilai jarak antara kedua lingkaran adalah 5, sedangkan penjumlahannya ada 5, maka nilainya sama dengan R1 ditambah R2. Berarti kesimpulannya
lingkaran 1 dan lingkaran 2 adalah saling lepas. Saling lepas. Gitu cara identifikasinya ya. Selanjutnya kita identifikasi untuk lingkaran 1 dan lingkaran 3. Kita tahu P1, P3, jarak antara pusat 1 dan pusat 3 adalah ini pusat 1 sama 3, yakni 2 akar 5 atau akar 20. Sedangkan kalau penjumlahannya adalah 5, kalau pengurangannya, kalau R1 kurangi R3 negatif 1, R3 kurangi R1 adalah 1. Maka dari sini terlihat bahwa nilainya kurang dari R1 ditambah R2. Pusatnya nilainya kurang dari, sedangkan ini lebih dari R3 kurangi R1. Atau R1 kurangi R3. Kalau seperti ini berarti dapat kita simpulkan bahwa kedua lingkaran adalah saling berpotongan. Selanjutnya kita cek untuk hubungan antara lingkaran 2 dan lingkaran 3. Kita tahu bahwa jarak antara pusat lingkaran 1 dan pusat lingkaran 2 adalah 1. Penjumlahannya 6, kalau pengurangannya 0 dan 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jarak antara kedua pusat kurang dari penjumlahan dari kedua buah jari-jari dan lebih dari pengurangan kedua jari-jari. Maaf ini keliru ya, ini 2, ini 3. Sehingga untuk hubungan antara lingkaran 2 dan lingkaran 1 adalah saling berpotongan. Nah, gampang kan? Oke, sekian video penjelasan kali ini untuk jarak antara kedua buah lingkaran. Jangan lupa untuk lihat video selanjutnya yang akan jelaskan Bu Yeni tentang persamaan tali busur dari dua buah lingkaran yang berpotongan. Jadi kalau ada dua buah lingkaran yang berpotongan masih ada kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like, dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk segera subscribe. See you!